Sendi sudah mulai nyeri sakit-sakitan, betul? Terus ngapain akhirnya? Datang berobat, tidak salah dokter. Dokter berobat datang nyeri, kasih anti nyeri. Kalau dengkul katakanlah misalkan sudah sakit segala macam, ya. Jadi kalau mau ngurangi nyerinya, bukan minum obat anti nyeri, tapi apa? Di sendi salah satunya. Jadi ibu-ibu yang maaf krotak gitu kan, terutama perempuan tuh, yang estrogennya sudah mulai kurang, apa yang harus dilakukan? Itu efeknya luar biasa. Dia akan memperbaiki sistem badan kita. Dia akan, kalau bahasa saya itu, menang banyak kita. Pola-pola seperti itu atau apa namanya, dijadikan sebagai bahan energi tubuh kita, maka insya Allah kita akan berenergi banget, asal mau menikmati prosesnya dulu. Saya jelaskan prosesnya. Bagi saya mempengaruhi vibrasi hati saya. Makanya Nabi SAW minum tangan kanannya. Bagi Nabi, kata Nabi SAW, beliau melewati, kalau saya nggak salah itu tempatnya kaum Samud. Terus Nabi ngajak para sahabat cepet-cepet. Ini tempat yang pernah Allah azab mereka. Karena mempengaruhi vibrasi hati. Misalkan lagi apa yang berita-berita TV dikabarkan seorang pejabat melakukan korupsi, gitu kan, misalkan itu kan. Biasanya latahnya manusia, itu orang tuh memang sering banget tuh korupsi gitu kan. Pengaruh nggak ke sini? Pengaruh. Yang muncul hormon apa? Cemas. Lihat, dikabarkan di kawasan Kota Baru Parahyangan, di blok apa perusahaan terjadi misalkan pencurian dengan mencongkel, gitu kan. Muncul was-was kitanya, betul? Maka jangan lihatnya tidak perlu, tidak penting, kecuali Anda wartawan di hubungan sama berita kayak begitu. Ya, paling stres udah urusan begituan. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan harus baik semua. Yang dimakan, diminum juga harus baik. Kalau nggak penting baca koran, gak usah baca koran. Insya Allah sama berita sama kayak kemarin, masih sama kok, lihat aja, belum ada perubahan. Hutang masih naik gitu kan, mudah-mudahan berkurang. Ya kayak begitulah. Ya, kita doa yang baik-baik saja. Kalau rakyatnya baik, maka insya Allah dapat pemimpin yang baik. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, rakyatnya siapa? Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Rakyatnya soleh-soleh banget. Ya gitu loh. Jadi cerminan kita tuh kayak begitu. Jadi kalau mau pemimpin dapat yang baik, rakyatnya dibenerin dulu. Apa yang dibenerin? Agamanya dibenerin. Gitu. Saya kemarin sempat ngisi di salah satu bank di Jakarta, bank syariah. Saya bilang, kalau bank ini mau besar, saya bilang, dan katakanlah sesuai target-target apa segala macam, pertanyaannya adalah seberapa banyak dari karyawan yang ada pada bank ini yang bangun malam, saya bilang. Kalau kalian mengatakan ini jihad, perjuangan, kata saya gitu. Langsung dirutnya terdiam. Karena kata dia kalau Isya itu kalau lagi mabit, kata beliau itu rame itu, tapi kalau sudah sholat malam tinggal 3-2 saf gitu kan. Susah memang, tapi kalau dikerjakan maqam mahmudah, dapat kemuliaan yang luar biasa. Semakin susah amal itu dikerjakan, semakin besar pahalanya. Kalau saya sekarang suruh teman-teman di sini, di depan ini misalkan ada batu beratnya 100 kilo, saya bilang tolong angkat batu itu, mau nggak? Nggak mau kan, ngapain juga. Tapi kalau saya bilang di bawah batu itu ada berlian, jangan uang, berlian seberat 5 kilogram, Anda akan sewa bulldozer. Ya kan? Nah, kalau orang tahu keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan bangun malam, keutamaan sedekah, dan dia belajar itu, maka berliannya begitu, dia akan susah payah ngerjakan itu. Gitu loh maksudnya. Jadi yang jadi masalah sekarang kita apa? Kita belum udhulu fisil mikafah. Kita belum masuk Islam secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Anda ditanya, atau mungkin ada orang ditanya, Bos sudah pernah umroh, sudah pengen lagi nggak? Pengen dong. Sudah pernah haji? Pengen lagi nggak? Pengen dong. Sudah pernah haji? Sudah. Pengen lagi? Pengen. Semua pengen. Tapi kenapa nggak pengen bangun malam? Sama kan ibadah juga kan? Kenapa nggak pengen baca Quran? Kenapa nggak pengen sedekah lebih banyak? Artinya apa? Kita masih mengkotak-kotakan amal, sehingga masih milih-milih gitu sama Allah. Harusnya sama semua. Apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Waktu sholat, ya, lebih kita utamakan. Itu apa bahasa itu, adab kita sama Allah. Adab. Semakin bagus adab kita sama Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan banyak bonus untuk kita. Contohnya misalkan, kalau dipanggil gubernur Jawa Barat, mungkin nggak mungkin, atau mungkin goda gubernur lah, bupati KBB ini, Kabupaten Bandung Barat ini, nggak mungkin kita pakai kaos oblong kan? Tapi kenapa sama Allah pakai kaos oblong? Siapa yang pemilik raja langit dan bumi ini? Allah loh. Nggak beradab sama Tuhannya, kurang beradab sama Tuhannya, maka Allah juga akan perlakukan dunia seperti itu kepadanya. Kata kuncinya. Maka balik-baliknya ke apa? Tadi hatinya, benerin hatinya, jaga hati baik-baik, dan tadi pola-pola tadi barusan bisa Anda praktekkan tuh, yang bangun malam segala macam. Baik,
Lalu kita akan bahas bagaimana tadi tentang puasa, ya sedikit tentang puasa. Tadi tentang ada puasa 30 hari, kemudian ada puasa Senin Kamis, ada puasa yang mubin, ada puasa 6 hari setelah Syawal segala macam, puasa-puasa sunnah yang lain. Lalu habis itu ada apa namanya, ada bekam. Sedikit saya cerita bekam. Mau? Baik, bekam ini dahsyatnya luar biasa. Luar biasa dahsyatnya. Saya jelaskan dengan bahasa awam aja lah. Gini. Kalau di depan masjid ini katakanlah ada ini misalkan saya bakar ya, ini daun pisang ini saya bakar, di situ muncullah api kecil dan apa tuh namanya, asap kecil sedikit. Pertanyaannya, bagaimana apakah dengan api kecil seperti ini, katakanlah misalkan Densus, Kopassus, Marini bisa datang, atau mungkin Gegana atau Jihandak itu bisa datang? Enggak lah, paling datang Hansip, itu pun kalau ada yang laporin, kan gitu. Ilustrasi begitu. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa memanggil Kopassus segala macam, pokoknya pasukan-pasukan khusus gitulah, misalkan bahasa gitulah. Caranya gimana? Ada orang rame ngasih tahu, Pak ada kebakaran, gitulah. Pak ada kebakaran, gitu kan? Ngomong gitu aja. Terus akhirnya apa? Sana sini nelpon, oh ini kebakaran, di depan sini baru ada kebakaran, kata orang itu. Nah bekam tuh begitu. Jadi ketika yang dilakukan kecil, tapi akhirnya dikabarin terus menerus kayak begitu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pasukan khususnya datang. Kebakaran yang awal dilakukan dengan cara apa? Dengan cara tusukan itu kebakarannya. Kebakaran kan, dia ngasih tahu ke sini, bos ada kebakaran, oke. Diam dengan, lalu sama dia disedot lagi. Sedotan itu manggil. Maka tubuh kita itu sebenarnya punya dua pasukan khusus, pasukan imun spesifik, nama non spesifik. Yang keluar pertama kali namanya non spesifik, makrofag segala macam. Yang spesifik nanti urusannya kalau ada HIV, kanker atau bakteri-bakteri tertentu dia keluar tuh. Nah, ketika orang itu dibekam, disayat gitu kan, atau ditusuk kayak begitu dan keluarkan darahnya, kan disedot berulang, tetot gitu kan. Nggak bunyinya nggak begitu sih kalau lagi bekam. Biar bangun aja. Bukan shoot gitu kan, shoot segala macam, itu lagi manggil tuh. Saya tanya mas sekali aja. Kan di kop gitu kan, gitu kan. Itu udah manggil, udah kebakaran. Datanglah pasukan namanya non spesifik, makrofag, leukosit segala macam datang. Nanti fase kedua, ketika orang itu si pembekam itu sedot lagi darahnya, maka dikasih perintah, Pak ada kebakaran tuh. Yang di sini akhirnya apa? Memerintahkan pasukan-pasukan khususnya badan yang disebut dengan imunitas spesifik itu untuk mendatangi tempat tadi. Kalau mendatangi tempat tadi apa yang dikerjakan? Dia cuma nggak datangi tempat tadi doang, dia patroli seluruh badan. Bahasa gitu. Sampai sini paham? Ini ngilangin ngantuk apa nganggu-nganggu itu paham? Hah? Seperti itu ya ilustrasinya. Maka orang yang mengikuti pola-pola Nabi sekarang itu subhanallah. Puasa Senin Kamis 2 kali 4 8, Ayamul Bid 3 8 tambah 3 11, dibersihkan badannya, didetoks dulu kan. Nanti tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21 dia berbekam. Kurang bersih apa badannya? 19 hari yang lain kan 11 hari itu. 19 hari yang lain dia ngapain? Enggak juga banyak-banyak makan. Jadi makan apa? Rempah, rimpang, sayur, buah gitu kan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang juga. Saya kan udah puasa nih, dia ngomong sama dia, gak apa-apa lah nanti hari apa tuh namanya, di hari itu misalkan hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, ya hari Sabtu, hari Ahad, misalkan itu kan menu paginya misalkan nasi goreng, misalkan nasi goreng sama bakwan sama kerupuk sama es teh manis itu paginya. Siangnya apa? Batagor, bisa. Malamnya mie selamit, mie ayam. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu paham nggak makanan nggak sehat itu apa? Coba sebutkan satu jenis makanan nggak sehat. Saya pengen tahu. Jangan sebut merek, nggak usah sebut merek. Nanti saya dituntut lagi. Nasi goreng sehat nggak? Yakin? Saya tanya sekali lagi, nasi goreng sehat nggak? Kenapa nggak sehat? Nanti di sini baru kita belajar ya. Nanti kita akan belajar. Tidak apa-apa Anda boleh makan gorengan sekalian. Termasuk gorengan itu bisa Anda makan dengan cara-cara seperti ini. Ya. Mau diajarin cara makan gorengan yang benar? Cepat banget kalau gorengan itu. Ya.
Gorengannya dipotong, potong-potong segi 4 gitu kan, lalu siapin cocolannya, kuah kacang itu loh, wih enak banget kan, masya Allah, masya Allah. Lalu ambil sumpit atau garpu, colokin situ ke gorengan tadi, cemplungin ke dalam gorengan tadi, ke dalam apa, kuah, sampai dia melumer, pokoknya sedap lah pokoknya itu kan. Waktu mau makan Anda sirup dulu, nah, itu. Taruh, langsung minum air putih. Ulangi beberapa kali begitu, nanti sinyal laparnya hilang dengan air putih, insya Allah. Selamat kan? Lebih baik minum air putih kan? Nah, sudah paham. Ada yang jual gorengan ya Pak? Apa-apa, nanti ditukar jualan, tenang aja. Ya. Jadi jualan tempe, jus tempe. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi tadi bekam, sudah paham bekam, dahsyatnya berbekam. Maka kalau ada waktu-waktu tertentu yang Nabi sarankan untuk berbekam, ambil keutamaan waktu tersebut. Sekarang kan lagi tanggal berapa nih? 17 nih. Nah, berbekam. Kalau sebelum matahari setahu saya pergantian hari di Islam itu masuknya di subuh. Subuh. Kalau nggak salah ya. Belum selesai materi sudah banyak pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi berbekam pada tanggal 17-nya atau 19 dan minta sama Allah, ya Allah semoga dengan keberkahan bekam ini engkau sembuhkan sakitku. Minta sama Allah. Termasuk juga kalau Anda minum madu, ya Allah semoga dengan keberkahan madu yang kau ciptakan ini engkau hilangkan penyakit-penyakitku. Boleh minta sama Allah gitu, minta sama Allah. Ya, tidak masalah. Jadi kalau ada janji-janji Nabi atau janji-janji Allah, maka tagih janji tadi kepada Allah. Contoh misalkan Nabi bilang apa? Asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa kaitin nar. Nabi bilang kesembuhan itu ada 3. Yang pertama minum madu, syarbatil asal. Jadi dalam madu itu terdapat kesembuhan. Ini madu. Apa menariknya madu ini? Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian Allah ciptakan madu. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya Allah perintahkan kita untuk makan daun dari 3 jenis pohon tiap hari untuk sehat. Misalkan, wahai hambaku kata Allah, misalkan Allah perintahkan, makalah dari pohon ini, misalkan itu kan. Tapi Allah Maha baik. Ya, kalau kita lihat pohon itu kan ada akarnya, ada batangnya, ya, ada rantingnya, ada daun segala macam. Maka apa yang ada dalam akarnya pohon itu akan diserap naik ke atas melalui pompa sampai ke pucuk sana. Jadi daun, jadi bunga, sebagian jadi buah. Ada sarinya di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tentaranya untuk mengambil sarinya tadi. Sarinya siapa? Bukan sarinya pohon, sarinya tanah. Ya kan? Dan manusia dari apa? Dari tanah. Maka sebenarnya isinya madu itu adalah sarinya tanah. Bahasa medisnya asam amino. Kan gen tubuh kita itu kan tercipta atau bahan bakunya asam amino. Jadi kenapa nasi goreng gak sehat? Karena gak ada asam aminonya. Coba Anda makan nasi goreng kasih madu. Caranya gimana? Ini nasi goreng, ini madu. Anda minum madunya. Nah gitu. Dokter kok benci banget sama nasi goreng? Gak benci. Bukan gak benci. Saya itu ingin mengajak Anda, yuk ciptakan kebiasaan hidup sehat dulu gitu loh. Kita udah sekian lama tubuh kita tuh nggak terasup dengan bahan baku untuk enzim, untuk hormon. Kita udah lama kayak begitu. Ya, cilok, cireng, seblak gitu kan, bayangkan. Batagor gitu. Batagor itu isinya apa? Tahu dan udah tahu kan, tahu dan terigu kan. Terigu kan gula. Nasi kan gula juga. Ya kan? Gulanya sederhana atau gula kompleks? Sederhana. Terus gula kalau nggak dipakai badan akan diubah menjadi glikogen, kalau nggak dipakai menjadi lemak. Tadi yang pertama kita makan nasi kan. Saya tidak melarang makan karbohidrat, tapi yang saya larang atau saya mohon kurangilah nasi putih nih. Gula nggak dipakai jadi apa? Glikogen. Glikogen nggak dipakai jadi apa? Lemak. Itu polanya kayak begitu. Struktur metabolismenya lah, perjalanannya kurang lebih kayak begitu. Ada gula kan di situ, ada dari nasinya. Kemudian kita makan nasinya pakai nasi goreng tadi kan, pakai apa? Pakai kerupuk. Kerupuk apa? Tepung, kerupuk udang. Tekor yang abang gorengan nasi goreng pakai kerupuk udang, Pak. Tepung kan? Gula lagi nggak? Gula. Diapain tepungnya? Goreng pakai apa? Minyak udah lemak belum? Udah lemak. Nasi tadi diapain? Digoreng pakai apa? Udah lemak?
double minyak, double gula, double lemak. Belum ketemu temannya namanya apa? Bakwan. Jangan lupa dong. Ya, bakwan habisnya tepung kan, gula lagi, diapain? Lemak lagi kan, double lagi, udah 3 kan? Belum. Nanti kalau keselak siapin minuman apa? Es teh manis, pakai gula? Oke. Kalau nggak dipakai, jadi lemak kan? Jadi kalau bahasa itu is not fat that makes you fat, bukan lemak yang membuat kita berlemak, but is sugar, tapi itulah gula. Yang dimakan orang Indonesia sekarang kayak begitu, pagi siang malam. Betul? Merasa bersalah? Bangga banget deh dia. Ya. Akhirnya apa? Melentunglah di mana-mana. Wajah dulu persegi, sekarang membulat. Sendi sudah mulai nyeri sakit-sakitan. Betul? Terus ngapain akhirnya? Datang berobat, tidak salah dokter. Dokter berobat datang nyeri, kasihan dia nyeri. Kalau dengkul katakanlah misalkan sudah sakit segala macam, jadi kan dengkulnya diganti. Begitu, tempurung bisa diganti kan yang sekarang kan? Padahal kalau Anda pahami, tulang kita itu tulang betis ya, tulang paha bawah, paha atas sama paha bawah itu dia tumpuan beban dia itu fix, nggak bisa diubah. Jadi kalau mau ngurangi nyerinya, bukan minum obat anti nyeri, tapi apa? Turunin berat badan. Karena semua kelebihan berat badan pasti menimbulkan peradangan gitu loh. Di sendi salah satunya. Jadi ibu-ibu yang maaf rotok gitu kan, terutama perempuan tuh. Yang estrogennya sudah mulai kurang, apa yang harus dilakukan? Kurangi berat badannya. Kan lemak gitu kan. Dan kalau lemak itu digunakan sebagai bahan bakar, itu efeknya luar biasa. Dia akan memperbaiki sistem badan kita. Dia akan, kalau bahasa saya itu menang banyak kita. Kalau lemak itu jadikan bahan bakar, sehingga apa? Kalau lemak itu jadikan dibongkar sebagai pola-pola seperti itu, atau dijadikan sebagai bahan energi tubuh kita, maka insya Allah kita akan berenergi banget, asal mau menikmati prosesnya dulu. Saya jelaskan prosesnya, nanti baru kita bahas sayuran. Ini ada gula, ini ada glikogen, ini ada lemak. Oke? Gula, glikogen, lemak. Nah, ini diilustrasikan sajalah ala-ala saya aja, dan tapi ini bukan ala-ala saya, dapatkan ada juga di sebuah buku yang bagus sekali buku itu. Jadi dia bilang glikogen itu umpamakan disimpan di kulkas, glikogen, oke? Lemaknya umpamakan disimpan di freezer. Kalau ibu-ibu mau masak sesuatu yang Anda dapatkan dari freezer, maka butuh di defrost, betul? Katakanlah Anda mau masak ikan beku atau ayam beku, maka itu ditaruh dalam wastafel sampai semalaman kan gitu kan? Ditunggu sampai dia hilang bekunya. Nah, lemaknya kita tuh ibarat kata tuh di chiller semua tuh. Nah, sekarang bagaimana polanya supaya kita bisa mengakses ini tadi? Mengakses menggunakan bahan baku yang ada pada chillernya. Maka kata kuncinya apa? Dilamain prosesnya untuk bisa menggunakan dia. Artinya apa? Jangan asup dia lagi dengan bahan yang bisa mengubah gula menjadi glikogen. Paham maksudnya? Belum? Gini polanya. Jadi maksudnya begini. Jadi jadi kalau bahasa sederhananya, misalkan gini, Anda makan puasa nih. Ini gaya simpelnya puasa sebenarnya, atau pola simpelnya puasa. Jadi ketika Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Ayam Ubid atau puasa Sunnah secara umum, Anda kan buka kan? Buka lalu kita makan. Oke, ikuti sunnah Nabi, kita makan, kita minum air, makan kurma. Oke? Kita udah memasukin tenaga ke badan dari itu, cukup insya Allah. Ya Allah, cukupkan aku dengan kurma ini, cukupkan aku dengan air untuk bisa beribadah. Tapi habis itu jangan makan dulu. Jangan makan dulu, diperpanjang puasanya. Sampai berapa lama tergantung. Kalau dalam buku yang saya baca itu bisa sampai 48 jam. Tapi tidak makan, minum iya. Tidak makan tapi minum iya. Dan disebutkan di situ ada beberapa jenis minuman yang bisa menekan rasa lapar. Kopi salah satunya, kopi pahit atau teh hijau. Itu bisa menekan. Itu diminum sama air putih. Nanti lama-lama karena tubuh tidak ada bahan bakar untuk energi, akhirnya apa? Dia mengakses di chiller. Chiller itu isinya apa tadi? Lemak. Kalau lemak dipakai, tapi untuk sampai ke lemak tadi memang kita harus kuat laparnya. Paham ya?
Kita harus tahan proses itu, kita harus nikmati dulu lapar tadi. Maka kalau lapar, dalam proses sederhana atau ringan, jangan langsung ketika lapar jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya beradaptasi dengan rasa lapar tadi. Nanti biasanya setengah jam hilang rasa laparnya. Biasanya. Kalau sudah hilang rasa laparnya, maka otomatis tubuh sudah mulai menyesuaikan, kalau bahasa itu switching energi dari kulkas ke freezer. Kalau freezer yang dipakai, maka lemak yang dipakai. Lemak itu energi luar biasa kuat. Ya, mungkin ini analisa saya, itu sebabnya perang-perang di zaman Nabi SAW dilakukan pada saat puasa. Karena orang lebih strong waktu puasa. Dia bisa mengakses energi-energi yang gak kepakai gitu kan selama ini. Ya. Ala-ala modern kita zaman sekarang ya tadi dilamakan puasanya. Ya, puasanya dilamain. Ya, dan nggak masalah. Itu saya pernah baca itu bisa sampai 16 jam atau 18 jam atau sampai 20 jam atau sampai 24 jam. Tapi minumnya tetap. Jadi misalkan ya, Anda buka atau Anda sahur katakanlah jam 4 sore, jam 4 malam, jam 4 subuh. Makan tuh. Makanlah secukupnya lah gitu kan. Nanti kan buka tuh pakai kurma, pakai apa di jam 6 pagi, jam 6 sore. Nah, tunggu lagi sampai malam, baru nanti makan lagi di jam 4. Lihat apa yang terjadi pada badan Anda. Kayak laptop lagi hang, di reset sama dia. Itu canggihnya badan kita. Makanya sering saya sampaikan, tubuh kita itu dokter terbaik. Bagaimana cara dia bekerja? Jangan bebani dia dengan beban-beban yang membuat tubuh itu tidak bisa bekerja. Maka dalam Islam sebenarnya yang namanya makan itu malam-malam secara umum saya mencoba menggabungkan beberapa pemahaman dan konsep. Memang ternyata makan malam itu salah satu penyebab tingginya gula atau bermasalahnya pankreas seseorang. Dalam sebuah penelitian, ada sebuah penelitian itu dilakukan penelitian, jadi ada dua kelompok penelitian yang dilakukan pada malam hari sama siang hari dengan dikasih kalori yang sama. Dikasih kalori yang sama, ternyata yang makan malam hari ternyata gula darahnya jauh lebih tinggi meningkatnya dengan makanan yang sama. Kenapa? Karena malam itu sudah waktunya tubuh kita untuk tutup toko. Ya, tutup toko itu maksud saya itu sudah nggak ada aktivitas lagi yang berhubungan dengan pencernaan. Suruh istirahat, puasa. Ya, maka malam itu lebih cocok untuk apa? Jangan banyak-banyak makan yang berat. Nanti kita buktikan malam ini. Saya ingin mengikuti apa yang disampaikan Dr. Zilul Akbar. Baru saya kayak begitu, yuk makan bakso yuk, ada teman ngajak begitu, misalkan. Apa yang harus dikerjakan? Bertahanlah teman. Ini ujian. Ya, sabar. Nanti identitas kita akan tampak di situ. Ini saya cerita begini, supaya nanti teman-teman bisa contoh gitu kan. Ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga dalam sebuah pengajian. Ada seorang yang membawakan minuman. Minuman itu minuman apa, jelly drink gitu lah, yang ada gulanya segala macam gitu-gitulah, yang banyak gulanya gitu kan. Dia bawa 2 jelly drink, 1 air mineral. Orang pertama dikasih sama dia minuman jelly itu yang banyak gulanya itu, orang kedua dikasih, orang ketiga dikasih air mineral. Orang ketiga itu saya. Maksudnya gimana? Dia tahu kalau saya dikasih yang jelly itu, saya juga nggak bakal minum, karena dia sudah tahu identitas saya. Maksudnya, jadi kalau ada teman Anda masih ngajak Anda makan gak sehat, maka Anda belum punya identitas sehat sama dia. Itu maksudnya. Dia dibangun. Makanya kalau pas saya ngisi kajian di mana-mana gitu kan, misalkan ada panitia yang ngajak makan apa ya dok, saya nggak tahu restoran apa segala macam, mau gampang. Saya mah dikasih buah, dikasih rempah, dikasih rimbang, hidup saya. Apakah dokter makannya bersih-bersih banget? Kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang saya makan yang aneh-aneh juga. Aneh maksudnya tapi nggak sampai parah banget gitu kan. Saya kadang dokter makan nasi, kadang makan nasi. Tapi kalau saya makan nasi, ya paling saya ambil 1-3 sendok makan, bukan centong. Langsung berbinar-binar dia gitu kan. Dan nasi ini saya campurkan sama mineral. Mineral dari mana? Dari beliau ini nih. Beliau menghormati kan ciptaan Allah. Allah yang ciptakan dia. Saya bikin dia, ini cara, kalau Anda tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ini tidak prank ya. Kalau tadi kan gorengan prank. Ini Anda ambil dia ini, terus Anda kasih bawang putih, Anda kasih kurma, Anda kasih garam, Anda kasih tomat sedikit, Anda ulek jadi sambal. Nasinya campurkan sama itu. Woi, bukannya lagi bu, wine apple.
Oh, enak pol itu. Nanti kalau Anda makan, insya Allah nggak berat di pencernaan karena di sini ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya. Itu kata kuncinya. Kurma juga sama. Jadi kalau Anda tetap, misalkan Anda, ini saya ajarin cara makan mereka ini dengan damai dan bahagia. Coba angkat ya. Cara makan mereka ini dengan damai, bahagia dan sejahtera. Sama kayak tadi. Ini teman-teman kukus aja. Kenapa kita perlu makan mereka ini? Karena mereka tumbuh di tanah kan. Dia nyerap sarinya tanah kan. Setiap dari mereka ini Allah ciptakan rasa yang berbeda. Ada pari, rasanya pahit. Dan ternyata pahit itu cocok untuk orang-orang yang manisnya kelebihan. Orang diabetes maksudnya. Kalau Anda kan manisnya kelebihan, udah terlalu manis lah gitu kan. Makanya suaminya suka atau istrinya suka. Emang iya, pari itu by research-nya memang dia bisa dipakai untuk orang-orang diabetes. Jadi begitu Allah ajarkan kepada kita. Jadi mereka ini Bapak Ibu sekalian diciptakan Allah dengan berbagai warna, ya, dengan berbagai rasa untuk melingkupi atau memberi kebutuhan atau menjadi sarana kita untuk hidup sehat, untuk beribadah. Lagi-lagi saya sampaikan, hidup sehatnya kita bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk taat, biar ibadah lebih baik. Jadi nanti Anda makan ini apa ini? Seledri. Anda makan seledri, Anda makan. Jadi mulai sekarang ya, kalau Anda pengen hidup sehat, ya Allah, aku mau hidup sehat karena Engkau. Niatkan ya karena Allah, bukan karena Zaidul Akbar. Sebab ada orang di depan saya itu, wah luar biasa, dok nih, push water nih, macam-macam, tapi tiba-tiba ketahuan makan nasi, misalkan itu kan. Merasa bersalah dan berdosa banget gitu loh. Ada kayak begitu orang. Ngapain karena saya? Toh badan-badan Anda juga kan, yang merasakan Anda sendiri kan. Dan jangan pikir badan kita tuh bisa ditipu. Gak bisa dia. Mau ngomong kayak apa juga, dok saya sudah hidup sehat, tiba-tiba kelihatan badannya membengkak, misalkan itu kan, gemuk maksudnya, ya bohong banget gitu loh. Artinya masih banyak kalori yang masuk gitu kan. Iya kan? Badan kita gak bisa dibohongin gitu loh. Dan nanti ujung-ujungnya apa lagi? Ujung-ujungnya adalah badan kita merasakan vitalitas. Nah, ini yang saya mau ajarkan. Vitalitas badan kita didapatkan apa? Kalau tadi kan saya bilang tadi, tubuh kita itu sudah di build up sama Allah reseptor. Ada enzimnya. Dan enzim itu bahan bakunya apa? Asam amino. Asam amino kita dapatkan dari mana? Terbaik ada pada ini. Iki loh, nih madu. Atau ada pada kurma. Mana kurma? Jadi asam amino yang terbaik, salah duanya ada pada ini. Jadi semua yang Allah ciptakan, terutama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu mengandung pasangan elektron yang paling stabil. Saya pernah cerita ada 21 jenis tumbuhan atau ciptaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti coba dibaca. Perasaan saya pernah share di Telegram juga. Ada pernah baca? Ada apa aja Pak? Ada banyak. Masya Allah pintar Pak. Ada banyak. Coba sebutkan 5. Madu, anggur, zaitun, apa lagi? Tin, apa lagi? Mau saya sebutin? Ya, catat ya. Ini dia, Masya Allah. Yang pertama, jamur. Jadi, ini secara yang saya dapatkan keterangan dari dosen-dosen saya, guru-guru saya gitu kan, dia memiliki elektron yang paling stabil, bahan-bahan ini. Jadi kalau Anda bisa makan setiap hari atau mungkin diusahakan gitu kan dalam seminggu itu bisa makan produk-produk itu luar biasa bagus buat kestabilan elektron. Yang pertama jamur, yang kedua bawang merah. Jadi kalau mau bikin kedua bawang merah, yang ketiga bawang putih. Nanti kalau Anda mau bikin nasi goreng, saya ajarin caranya begini. Ini nasi itu dikukus. Mau pakai nasi putih juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa dapat nasi coklat atau brown rice juga lebih baik. Kalau nggak pakai sorghum. Tahu sorghum? Nah, browsing lah. Jangan tanya semua sama saya. Ini handphone udah canggih kan, smartphone gitu ya. Tanya. Terus nanti nasinya, kalau bisa dapatkan beras organik lebih baik. Ya. Kalau bisa dapatkan beras, kalau Anda belum bisa dapatkan beras organik, mungkin anggaran belum ada, nggak apa-apa, berasnya dicuci dulu. Dicuci pakai apa? Pakai apa? Pestisida tidak bisa hilang dengan air. Nggak bisa deh. Kalau nggak baking soda, cuka apel itu loh, cuka lah secara umum. Tapi bukan juga sintetik ya. Dan pestisida itu penyebab paling dominan kemandulan sebenarnya. Pestisida.
Dan sebagian besar beras-berasnya kita pestisida semua. Nggak bisa nyuruh petani stop, karena dia maunya jangan sampai padinya rusak, maka disemprotin sama dia. Ya sudahlah, mau diapain? Kita kendalikan sendiri di rumah. Itu dicuci. Ya, jadi mulai sekarang berkomitmenlah untuk memberikan yang terbaik untuk badan sebagai bentuk ketaatan rasa syukur. Jadi misalkan ya Allah tambahkan rezeki untukku sehingga aku bisa bersedekah lebih baik untuk badanku. Boleh minta begitu sama Allah. Sehingga nanti bisa beli beras organik, bisa beli sayur organik, bisa beli apa segala macam. Itu bentuk sedekah ke badan. Jangan khawatir. Ya, minta sama Allah. Jadi nanti nasinya dikukus, sudah kan selesai. Nanti Anda potong-potong bawang merah, bawang putih, Anda campurkan serai. Ya, kemudian campurkan cabai sedikit aja. Terus dikasih minyak zaitun, ditumis sebentar. Sebentar aja.